Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami kelompok 10 mata kuliah analisis laporan keuangan akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang analisis prospektif. Kelompok 10 terdiri dari Saripudin, Velia Indriani, dan Dindayani Rukmana. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dari proses analisis laporan keuangan. Analisis tersebut hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan dengan benar untuk merefleksikan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif meliputi perkiraan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif merupakan pusat dari penilaian efek, model arus kas bebas dan laba residu yang dijelaskan pada bab pertama, memerlukan estimasi laporan keuangan di masa depan. Model laba residu, misalnya, membutuhkan proyeksi laba neto dan nilai buku ekuitas untuk memperkirakan harga saham terkini. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji viabilitas secara strategis perusahaan. Selanjutnya, mengenai proses proyeksi. Pembahasan dimulai dengan contoh komprehensif dari proses proyeksi dengan menggunakan laporan keuangan target corporation atau target yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Yang pertama, tingkat yang diharapkan dari aktivitas makroekonomi. Dikarenakan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, target dipengaruhi tingkat pendapatan perseorangan yang siap dibelanjakan. Karena ketika pendapatan seseorang meningkat, pasti akan mempengaruhi daya beli gitu. Lanskap kompetitif. Perubahan pada lanskap kompetitif akan mempengaruhi proyeksi atau unit penjualan maupun kemampuan target untuk menaikkan harga. Jadi kedua hal ini akan berdampak pada pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, bauran toko baru dan lama. Toko baru umumnya memiliki kenaikan penjualan yang lebih besar secara signifikan dibandingkan toko lama. Kenapa? Karena toko baru dapat melayani pasar yang sebelumnya kurang terlayani. Jadi, apa yang belum ada di toko lama biasanya akan diadakan atau difasilitasi oleh toko baru untuk melengkapi semua kebutuhan yang tidak ada di toko lama tersebut. Nah, bagian selanjutnya itu mengenai proyeksi laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan target untuk tahun 2003-2005 disajikan pada tampilan gambar 9.3 bersama dengan rasio terpilih. Perkiraan untuk laporan posisi keuangan tahun 2006 melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, diproyeksikan aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti dijelaskan di bawah ini. Gambarnya sudah tersedia. Yang kedua, diproyeksikan kenaikan aset tetap dengan estimasi atau perkiraan pagelaran modal yang diambil dari tren historis atau informasi yang diperoleh dari bagian MD dan A pada laporan tahunan. Yang ketiga, diproyeksikan liabilitas jangka pendek selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini atau di tabel. Diperoleh bagian jatuh tempo utang jangka panjang dari catatan kaki utang jangka panjang. Itu yang keempat. Yang kelima, diasumsikan utang jangka pendek lain tidak berubah dari saldo tahun sebelum mereka menunjukkan tren yang diketahui. Bagian yang keenam yaitu diasumsikan saldo awal utang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang periode sebelumnya dikurangi bagian yang jatuh tempo sesuai butir 4 di atas. Yang 7, diasumsikan kewajiban jangka panjang lain sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahui. Yang kedelapan, diasumsikan estimasi awal dari saham biasa adalah sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kesembilan, diasumsikan saldo laba adalah sama dengan saldo tahun sebelumnya ditambah atau dikurangi laba atau rugi neto dan dikurangi dengan dividen yang diperkirakan. Yang ke-10 yaitu diasumsikan akun ekuitas lain-lain sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahui.
Selanjutnya, proyeksi piutang usaha dapat dihitung sebagai berikut. Proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran piutang usaha. Lanjutan. Skedul mengenai utang jangka panjang yang telah jatuh tempo disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Penggunaan jumlah untuk tahun 2006 dirujuk dalam skedul tersebut. Kemudian, utang jangka panjang yang diestimasi sebagai saldo awal utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurangi estimasi bagian utang yang jatuh tempo. Nah, kemudian tingkat utang ini akan disesuaikan untuk memperoleh saldo kas atau leverage keuangan yang diinginkan. Setelah laporan posisi keuangan awal tersusun, saham biasa dan treasury atau saham yang dibeli kembali diasumsikan sama dengan saldo tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dan pos neraca. Nah, selanjutnya proyeksi laporan arus kas disajikan pada tampilan 9.5, menunjukkan proyeksi laporan arus kas corporation. Nah, di sini proyeksi arus kas bersih dari operasi sebesar 3.295 juta dolar, mendanai sebagian dari pengeluaran modal sebesar 3.357 juta dolar. Adapun pengurangan utang jangka panjang sebesar 504 juta dolar dan juga dividennya sebesar 276 juta dolar, serta kekurangan yang mengakibatkan penurunan kasnya sebesar 843 juta dolar. Kekurangannya BVT itu merupakan nilai buku pada akhir periode T. RIT plus N itu merupakan laba sisa di periode T plus N, dan juga K sebagai biaya modal. Ada pula laba residu atau residual income pada waktu T. Dapat didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan atas nilai buku awal, dengan rumusnya yaitu RIT sama dengan NIT dikurang K ditambah BVT min 1. Proses penilaian memerlukan estimasi laba bersih di masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Pada tampilan 9.6 menunjukkan sebuah contoh untuk saham biasa Siminex Corp di tahun 2005. Dalam bentuk yang relatif sederhana ini, model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter, di antaranya yang pertama, pertumbuhan penjualan, yang kedua, margin laba bersih, yang ketiga, perputaran modal kerja bersih, yang keempat, perputaran aset tetap, yang kelima, leverage keuangan, dan yang keenam, biaya modal ekuitas. Dalam tampilan 9.6 ini, penjualan diharapkan tumbuh sebesar 8,9% di tahun 2006 dan 9,1% di tahun 2007. Nah, kemudian menurun pada tingkat pertumbuhan 8%, 7%, dan 6% untuk 3 tahun berikutnya. Periode 5 tahun ini merupakan horizon peramalan atau forecast horizon. Periode waktu di mana kita memiliki keyakinan tertinggi atas estimasi kita. Selanjutnya,
Penjualan diasumsikan terus tumbuh pada tingkat inflasi jangka panjang, sekitar 3,5%. Margin laba bersih diharapkan naik menjadi 9,2% dan 9,4% selama 2 tahun berikutnya. Kemudian, bertahan pada persentase tersebut. Tingkat perputaran modal kerja bersih dan aset tetap diharapkan tetap pada tingkat 11,8271 dan 1,9878 kali. Leverage keuangannya diharapkan juga konstan pada tingkat sekarang sebesar 2,5186. Dan yang terakhir, biaya modal ekuitas diperkirakan itu sebesar 12,5%. Laba bersih diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan proyeksi margin laba bersih. Modal kerja bersih dan aset tetap diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan estimasi tingkat perputaran untuk modal kerja bersih dan aset tetap. Yang terakhir, ekuitas diproyeksi. Berdasarkan estimasi yang telah saya paparkan, bahwa laba sisa di tahun 2006 ini dengan biaya ekuitas 12,5% itu $6.278 sama dengan $8.856 dikurang $20,634 dikali 0,125. Setiap tahun selama horizon peramalan selanjutnya didiskontokan pada biaya modal ekuitas sebesar 12,5%. Misalnya faktor diskonto untuk tahun kedua, yaitu 0,7901 sama dengan 1/1,125 pangkat 2. Dan juga nilai sekarang untuk tiap-tiap tahun dalam horizon peramalan dapat dijumlahkan untuk dapat nilai sekarang kumulatif sampai 2010 sebesar $26.303. Proyeksi laba sisa pada tahun 2011 diasumsikan tumbuh pada tingkat inflasi 3,5% dan nilai sekarang anuitas ini yang didiskontokan ke tahun 2005 yaitu sebesar $54.039 sama dengan $8.764 per 0,125 dikurangi 0,35 dikali 1,125 pangkat 5. Estimasi nilai saham biasa Saiminex pada tahun 2005 sama dengan nilai buku ekuitas memegang saham yaitu sebesar $20.264 ditambah nilai sekarang laba sisa sebesar $26.303 ditambah $54.039 dengan totalnya yaitu sebesar $100.966 dengan saham yang beredar sebanyak 1.733 lembar dan juga nilai per lembar saham biasa Saiminex-nya yaitu sebesar $58,13. Tren penggerak nilai. Nah, estimasi harga saham merupakan proyeksi pembalikan ROE pada nilai jangka panjangnya bagi perusahaan dan industri tertentu. Pada tampilan 9.7 ini menyajikan bahwa kinerja ROE untuk kuintil dari seluruh perusahaan dalam database Compustat untuk tiap-tiap tahun, portofolio perusahaan dalam tiap kuintil ROE dibentuk dan ROE tiap perusahaan dalam portofolio ditelusuri selama 10 tahun berikutnya. Grafik tersebut ini menyajikan nilai median tiap portofolio. Nah, berikut hasil pengamatan yang dapat dilihat ini. Yang pertama ini ROE cenderung kembali ke equilibrium jangka panjang. Hal ini mencerminkan tekanan kompetisi. Nah, tingkat pembalikan bagi perusahaan yang paling tidak menguntungkan lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang lebih paling menguntungkan. Maka dari itu, tingkat pembalikan bagi perusahaan yang memiliki tingkat ROE paling ekstrim adalah lebih besar daripada tingkat pembalikan bagi perusahaan yang memiliki tingkat ROE lebih moderat. Dan yang kedua, yaitu pembalikan tidak lengkap, yaitu tetap terdapat perbedaan sekitar 12% antara perusahaan dengan ROE tertinggi dan perusahaan dengan ROE terendah, meskipun setelah waktu 10 tahun. Tampilan 9.7 menyatakan bahwa sebagian pembalikan selesai setelah sekitar 5 tahun. Nah, hal ini mendukung penggunaan horizon peramalan 5 tahun bagi Saiminex karena tidak dapat dampak besar pada harga saham setelah titik di mana
ROE sama dengan K, terlepas dari asumsi tingkat pertumbuhan penjualan. ROE dianggap sebagai penggerak nilai atau value driver karena ROE merupakan variabel yang mempengaruhi harga saham secara langsung. Adapun komponen ROA yang dipecah menjadi margin laba dan juga perputaran. Komponen-komponen tersebut juga merupakan penggerak nilai dan komponen yang diproyeksikan dalam penilaian Siminex. Karena itu, pemahaman tentang tingkat pembalikan untuk komponen-komponen tersebut juga diperlukan. Selanjutnya, tampilan 9.8 menyajikan grafik tentang pembalikan margin laba bersih untuk kuintil perusahaan dalam database. Pada grafik tersebut, terlihat jelas ya, tingkat pembalikan yang signifikan untuk perusahaan dengan margin laba bersih atau Net Profit Margin, NPM, tertinggi dan terendah. Tingkat pembalikan untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling untung. Nah, tingkat pembalikan untuk dua kelompok ekstrim perusahaan tersebut lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan dengan laba yang lebih moderat. Dengan demikian, tetap terdapat selisih antara portofolio dengan NPM tertinggi dan terendah pada akhir 10 tahun, yang besarnya kurang lebih sama dengan selisih untuk ROE. Pembalikan ROE ini tampaknya disebabkan oleh pembalikan NPM. Selanjutnya, perputaran total aset atau total asset turnover merupakan komponen kedua dalam ROA. Di sini terdapat pada tampilan 9.9 menyajikan grafik tentang tingkat pembalikan perputaran total aset dalam ROA. Di sini terlihat walaupun tampak ada pembalikan, tingkatnya lebih kecil dari tingkat pembalikan ukuran profitabilitas. Nah, selain itu juga terdapat tingkat perputaran aset yang bervariasi antara perusahaan dengan perputaran tertinggi dan terendah. Hal ini mencerminkan tingkat intensitas modal yang berbeda-beda. Saat pembuatan estimasi, proyeksi margin laba dan tingkat perputaran perlu mempertimbangkan pola pembalikan yang umum dan tingkat penggerakan nilai dari rata-rata jangka panjangnya. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan karakteristik industri karena tampilan ini menunjukkan terdapat perbedaan dalam margin laba bersih terhadap perputaran total aset sebagaimana yang dibahas pada bab sebelumnya. Dengan demikian, horizon proyeksi tidak terlalu panjang karena akan mengurangi keyakinan atas proyeksi dan juga ROE cenderung kembali mendekat ke biaya modal selama periode waktu yang relatif pendek. Selanjutnya, lampiran 9A peramalan jangka pendek. Peramalan arus kas jangka pendek atau short term cash forecasting adalah salah satu alat yang berguna untuk menganalisis likuiditas jangka pendek. Peramalan jangka pendek ini diminati oleh penggunaan internal seperti manajer dan auditor. Hal tersebut bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan saat ini dan masa depan. Analisis ini menekankan pada peramalan kas jangka pendek saat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang diragukan. Nah, keakuratan peramalan arus kas berbanding terbalik dengan horizon peramalan. Semakin lama periode peramalan, maka semakin berkurang keandalan peramalan tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar yang tidak dapat diestimasi secara andal dalam jangka panjang. Dalam peramalan jangka pendek pun, informasi yang jumlahnya signifikan itu harus diperlukan, karena peramalan arus kas bergantung pada informasi yang tersedia bagi publik. Karena tujuannya itu untuk peramalan yang cukup akurat. Dengan mempelajari dan membuat peramalan arus kas ini, analisis akan menghasilkan pandangan yang lebih luas
atas pola arus kas perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pola arus kas. Nah, kas atau setara kas merupakan aset yang paling liquid. Hampir seluruh keputusan manajemen adalah melakukan investasi aset atau membayar beban memerlukan kas. Hal ini menyebabkan manajemen yang lebih berfokus pada kas daripada konsep dana liquid lainnya. Kas yang dimiliki tidak menghasilkan atau hasilnya kecil, dan dalam situasi kenaikan harga, kas seperti semua aset moneter ini menghadapi penurunannya daya beli. Akan tetapi, kas memiliki rasio yang paling kecil. Manajemen ini bertanggung jawab atas keputusan investasi kas dalam bentuk aset atau untuk membayar biaya. Nah, konversi kas ini meningkatkan resiko karena pemulihan kas dan aktivitas tersebut ini kurang pasti. Arus kas masuk dan arus kas keluar ini saling terkait. Karena salah satu aspek aktivitas bisnis perusahaan akan berdampak pada keseluruhan sistem arus kas. Kegagalan penjualan berdampak pada konversi persediaan menjadi piutang dan kas yang mengakibatkan penurunan ketersediaan kas tersebut. Nah, ketidakmampuan perusahaan untuk mengganti kas dari sumber seperti ekuitas, pinjaman, atau utang usaha dapat menghambat aktivitas produksi dan juga dapat mengakibatkan kerugian di penjualan masa depan bagi perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, membatasi pengeluaran pada pos seperti membatasi iklan dan pemasaran itu dapat memperlambat konversi persediaan yang menjadi piutang dan juga kas. Nah, pembatasan jangka panjang atas arus kas keluar dan arus kas masuk tersebut dapat menurunkan solvabilitas perusahaan tersebut. Baik, langsung saja kita ke bagian pentingnya perkiraan penjualan. Keadaan perkiraan kas tergantung pada kualitas perkiraan penjualan. Dengan sedikit pengecualian seperti dana dari pendanaan atau dana yang digunakan dalam aktivitas investasi. Sebagian besar arus kas berkaitan dengan bergantungnya pada penjualan. Perkiraan penjualan ini termasuk analisis terhadap yang pertama arah dan tren penjualan, dan yang kedua pangsa pasar, yang ketiga kondisi industri dan ekonomi, yang keempat kapasitas produksi dan keuangan, dan yang terakhir faktor persaingan. Komponen ini biasanya dinilai bersama dengan lini produk yang berpotensi dipengaruhi oleh kekuatan yang berkaitan dengan pasarnya. Nah, selanjutnya ada perkiraan arus kas dengan analisis pro forma. Biasanya digunakan untuk memeriksa kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek. Diperiksa dengan laporan keuangan pro forma. Kita mencapai hal ini dengan menggunakan asumsi perkiraan kas yang mendasari untuk menyusun laporan keuangan pro forma untuk periode yang diperkirakan dan laporan posisi keuangan pro forma pada akhir periode perkiraan. Rasio keuangan dan hubungan lainnya diperoleh dari laporan keuangan pro forma dan diperiksa kelayakannya terhadap hubungan historis. Perbandingan ini harus mengakui penyesuaian untuk faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi selama periode perkiraan kas. Selanjutnya, ramalan arus kas diilustrasikan dengan menggunakan data IT teknologis. Yang baru-baru ini memperkenalkan prosesor elektronik baru yang diterima pasar dengan baik. Manajemen IT memperkirakan penjualan dalam ribuan US dollar untuk 6 bulan mendatang yang berakhir 30 Juni. Tahun ke-1 adalah sebesar 100 US dollar, 125 US dollar, 150 US dollar, 175 US dollar, 200 US dollar, dan 250
US dollar. Bisa dilihat dalam grafik batang. Saldo kas ini pada 1 Januari tahun ke-1 adalah 15.000 US dollar. Terkait penjualan yang diperkirakan akan meningkat, Bendahara IT mengharapkan atau berharap untuk mempertahankan saldo kas bulanan minimum sebesar 20.000 US dollar untuk bulan Januari, 25.000 US dollar untuk bulan Februari, 27.000 US dollar untuk bulan Maret, dan 30.000 US dollar untuk bulan April, Mei, dan Juni. Bendahara memprediksikan adanya kebutuhan dana tambahan untuk membiayai ekspansi penjualan. Bendahara mengharapkan bahwa peralatan baru senilai 20.000 US dollar akan dibeli pada bulan Februari dengan memberikan wesel bayar kepada penjual. Wesel akan dibayar pada awal Februari sebesar 1.000 US dollar per bulan. Peralatan baru tidak direncanakan untuk dioperasikan hingga bulan Agustus tahun ke-1. Sebagai satu langkah awal, IT melakukan estimasi atas pola penagihan piutang. Pengalaman masa lalu menunjukkan pola penagihan. Di sini, penagihan persentase dari total piutang. Pada bulan penjualan, total piutangnya senilai 40%, dan pada bulan kedua 30%, pada bulan ketiga 20%, dan pada bulan keempat itu 5%, dan dihapuskan sebagai piutang tak tertagih itu 5%, dengan jumlah persentase dari total piutang berjumlah 100%. Bisa dilihat ya kawan-kawan semuanya, ini dari penagihan dan persentase dari total piutang. Oke. Estimasi penagihan kas untuk bulan Januari sampai Juni di tahun ke-1. Estimasi penagihan kas ini berhubungan dengan pola penagihan di slide sebelumnya ya kawan-kawan. Pada pola penagihan bersama dengan penjualan produk yang diperkirakan memungkinkan bendahara untuk menyusun estimasi penagihan kas seperti yang disajikan di sini. Untuk penjualan di bulan Januari, di sini sudah tertera di bulan Januari, di bulan Februari, Maret, April, Mei sampai Juni ya. Untuk penjualan ada di sini bentuknya US dollar dari 100.000, 125.000, 150, 175, di bulan Mei 200, dan di bulan Juni 250 US dollar. Bisa dilihat juga dari penagihan penjualannya pada bulan pertama untuk estimasinya 40%, di bulan kedua 30%, di bulan ketiga 20%, di bulan keempat 5%, dengan total penagihan kas masing-masing di bulan Januari dalam bentuk US dollar 40.000, Februari 80.000, untuk Maret 117.500 US dollar, April, Mei, Juni untuk April 145.000, untuk Mei 168.750 US dollar, untuk Juni 202.500, dan untuk yang dihapuskan itu di bulan April 5.000, dan di bulan Mei 6.250, dan di bulan Juni 7.500. Nah, itu kawan-kawan estimasi penagihan kas untuk bulan Januari sampai Juni di tahun ke-1. Nah, selanjutnya estimasi beban untuk bulan Januari sampai Juni tahun ke-1. Analisis pola beban pada laporan keuangan itu sudah ditampilkan dari slide yang pertama ya. Sebelumnya menghasilkan estimasi beban penjualan atau waktu. Estimasi beban IT teknologis membayar beban ini
termasuk penyusutan sebesar 1000 US dollar ketika terjadinya. Pengecualian hanya untuk pengembalian bahan baku, di mana 50% dibayar pada bulan terjadinya pembelian dan 50% dibayar pada bulan berikutnya. Persediaan bahan baku pada 1 Januari tahun ke-1 sebesar 57.000 US dollar. Bendahara memperkirakan persediaan bahan baku pada akhir setiap bulan dari bulan Januari sampai Juni tahun ke-1 masing-masing adalah 57.000 US dollar, 67.500, 65.500, 69.000, 67.000 dan 71.000 US dollar. Dan ini memperkirakan pola pembayaran utang usaha untuk pembelian bahan baku. Oke, estimasi bebannya nih saya bacakan untuk bulan Januari sampai dengan Juni tahun ke-1 untuk bahan baku estimasinya 30% dari penjualan, untuk tenaga kerja 25% dari penjualan. Terus untuk variabel dari overhead pabrik itu 10% dari penjualan. Untuk tetapnya 8.000 US dollar per bulan. Itu termasuk kepada penyusutan sebesar 1.000 US dollar per bulan. Untuk bahan penjualan estimasinya 10% dari penjualan. Beban umum dan administrasi untuk variabel estimasinya 8% dan tetap 7.000 US dollar per bulan. Oke, selanjutnya begitupun dengan estimasi pembayaran kas untuk bahan baku untuk bulan Januari sampai dengan Juni tahap ke-1. Pembelian bahan baku estimasi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Di sini untuk bulan pertama estimasinya 50%, bulan kedua 50%, dan total pembayarannya bisa dilihat ya kawan-kawan di slide ini. Untuk Januari untuk pembelian bahan baku 40.000, Februari 38.000, Maret 43.000, April 56.000, Mei 58.000, Juni 79.000 US dollar. Begitupun pada estimasi bulan pertama, bulan kedua, dan total pembayaran. Oke, masing-masing dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni tertera di sini. Untuk Januari totalnya 20.000 US dollar, dan Februari 39, untuk Maret 40.500, untuk April 49.500, Mei 57.000 US dollar, dan Juni 68.500 US. Oke, untuk selanjutnya IT teknologi perkiraan kas untuk bulan Januari sampai dengan Juli tahun ke-1. Di sini tertera dari saldo kas awal ya kan, ditambah penerimaan kas dari penagihan kas, terus penjualan real estate, terus estate ya, terus penjualan obligasi dan lain sebagainya. Oke, di sini analisa perspektif ini tidak terlepas dari analisa perspektif ya kawan-kawan. Analisa perspektif harus kritis memeriksa laporan pro forma dan menyampaikan uji kelayakan atas perkiraan dan asumsinya. Perlu adanya evaluasi mengenai rasio dan hubungan yang diungkapkan dalam laporan keuangan pro forma dan membandingkannya dengan rasio historis untuk menentukan kewajaran dan kelayakannya. Sebagai contoh, rasio lancar IT Technologies mengalami kenaikan dari 2,6 pada 1 Januari tahun ke-1 menjadi 3,3 dalam laporan posisi keuangan pro forma pada 30 Juni tahun ke-1. Selain itu, untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni tahun ke-1, proyeksi imbal hasil atas ekuitas akhir melebihi 9%. Ukuran ini dan ukuran lainnya seperti perputaran, tren, dan perbandingan Human Sage harus dievaluasi.
Variasi yang tidak diperkirakan dalam hubungan penting harus dapat dijelaskan atau penyesuaian akan dilakukan atas asumsi dan harapan. Jika dapat dijelaskan, kesalahan dapat diidentifikasi. Nah, gitu kawan-kawan. Dan ini ada juga perkiraan ya, atau ramalan kas IT dalam ribuan US dollar dari tampilan berikut nih ya. Perkiraan arus kas yang dihasilkan bendahara setiap 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni tahun ke-1 ditunjukkan pada pada perkiraan kas di tampilan yang di slide yang kalian lihat ini ya kawan-kawan. Oke. Ya, dan ini untuk bagian laporan laba rugi pro forma untuk 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni tahun ke-1. Bisa dilihat ya kan kawan-kawan, untuk penjualan di sini sampai 1 juta US dollar itu untuk perkiraan penjualan. Ada di sini ada bahan ada beban pokok penjualan, ada bahan baku, tenaga kerja, overhead, terus total beban pokok penjualan sampai ke laba neto. Di sini cukup jelas dari penjualan, beban pokok penjualan bisa saya sebutkan satu-satu. Untuk beban pokok penjualan ada bahan baku 300.000, untuk tenaga kerja 250.000, overhead 148.000, total beban pokok penjualan 698.000. Itu total ya. Jadi untuk bahan baku, tenaga kerja itu dan overhead itu dijumlahkan dan totalnya itu ada di beban pokok penjualan. Begitupun dengan laba bruto, beban penjualan, beban piutang tak tertagih, beban umum dan administrasi, beban operasi, laba operasi, keuntungan penjualan peralatan, beban bunga, laba sebelum pajak, pajak penghasilan atau di sini tarifnya 40% dan laba neto. Oke, kawan-kawan. Setelah kita membahas tadi, sekarang yang terakhir yaitu tentang laporan posisi keuangan aktual dan laporan posisi keuangan pro forma IT teknologis masing-masing pada 1 Januari dan 30 Juni tahun ke-1. Oke, bisa dilihat ya kawan-kawan. Di sini sudah ada neracanya, ada aktual dan pro forma ya. Di aktual ada tanggal 1 Januari tahun ke-1 dan di pro forma 30 Juni tahun ke-1. Di sini ada aset lancar dan di bawahnya ada kas, piutang usaha, persediaan maupun bahan baku dan total aset lancar. Ada juga real estate, terus aset tetap, akumulasi penyusutan, aset tetap bersih, aset lain-lain, biaya penerbitan obligasi yang ditangguhkan, dan total aset. Bisa dilihat ya hasil dari laporan posisi keuangan ini kawan-kawan. Dan yang terakhir kewajiban dan ekuitas. Di sini terdapat kewajiban lancar. Ada utang usaha, wesal bayar, pajak yang masih harus dibayar, total kewajiban lancar. Dan ada utang jangka panjang, saham biasa, laba ditahan, dan total kewajiban dan ekuitas. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya khususnya dan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairin nas an fahum linas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Itu saja pemaparan dari kelompok 10 terkait materi analisis prospektif. Jujur, kelompok 10 belum terlalu paham atau belum memahami sepenuhnya materi tentang analisis prospektif. Hanya saja kita dari kelompok 10 berusaha ingin menjadi insan yang lebih baik dan ingin menambah wawasan. Jadi, jika ada kata-kata yang salah, pasti, dan jika banyak pemahaman atau pemaparan yang kami berikan belum jelas, tolong dimaafkan dan tolong dimaklumi. Kita sama-sama belajar. Semangat selalu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.